Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM selaku dosen komputer bisnis serta teman-teman yang saya banggakan. Di pertemuan kali ini saya akan sharing transaksi di Mayob. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita masuk ke Mayob yang ini, close dulu. Sebelum transaksi kita harus cek dulu balance di sini sudah 0. Nah, job opening balance, setup, customer balance sudah kosong. Terus karena supplier ini sudah kosong juga. Nah, kali ini kita akan masukkan transaksi ke dalam Mayob. Caranya bagaimana? Kita masuk ke sini. Gitu saja. Nah, sebelum transaksi, rekan-rekan sekalian harus melihat dulu peraturan yang ada di toko ini yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan periode akuntansi tahun 1 Januari sampai 3 Desember bisa teman-teman baca di sini. Ini adalah kebijakannya. Nanti akan di input sekalian ke dalam Mayob tersebut. Nah, kita lihat dulu soalnya di mana di sini. Nah, ini belum saya setting ya, masih soal yang minggu kemarin. Besar dulu. Transaksi pembelian kredit dengan uang muka dan ongkos kirim untuk kantor cabang 1 dikarenakan cabang satunya sudah saya ganti. Ini harus diganti ya. 1, kita cek dulu di Mayobnya. Cabang 1 itu kita cek dulu, nggak di list, kategoris. Nah, Bali. Kita masukkan singkatannya dulu, BLI. Nah, ini Bali. Nah, tanggal 2 Januari 2023 perusahaan membeli barang dagang ke PT. Nah, ini vendor ya, supplier. Kita cek dulu suppliernya siapa. Masuk ke card file, card list, supplier 1. Nah, ini Max Store Indonesia. Masukkan di sini ke Max Store Indonesia. Dan PT satu lagi, lihat suppliernya siapa, vendornya itu supplier 2A di Gimap, di Gimap. Nah, dengan syarat pembayaran 2/10 sampai N/30. Input DAK tidak aktif dan layout item barang yang dibeli sebagai berikut. Nah, ini harus disesuaikan dengan produk teman-teman. Saya itu membeli iPad mini. Kita ganti menjadi 2, misalkan 2 unit iPad mini. iPad mini itu berapa harganya? Kita cek dulu di sini. Kita masuk ke inventory, item list. Nah, ini iPad mini. Nah, iPad mini yang ini belinya berapa? Nah, ini 5.500.000. 5.500.000 unit kena pajak. Nah, kita ganti yang ini menjadi 2 lagi, misalkan 2
iPad Air. Kita ganti produknya menjadi iPad Air. iPad Air itu berapa harganya? Kita cek dulu. iPad Air, nah yang ini harga belinya itu 6.300.000. Kita input ke sini 6.300.000 unit plus kena pajak. Nah setelah itu kita membeli 1 unit iPad. Ini iPad Pro 2000, iPad Pro M1 ya. Kita cek dulu di sini harganya berapa. iPad Pro M1. Nah, harga belinya itu 8 juta. Ya, sudah sama. 8 juta. Nah, untuk transaksi ini kita cek dulu di sini. Nah, yang keempat dan kelima ini PT-nya harus diganti ya teman-teman. Ini ke Mac Store, suppliernya ke Mac Store Indonesia. Ini ke Digimap ya. Waduh. Digimap. Nah, yang ini kita beli misalkan 2 unit iPad Pro M2. Nah, ini hapus dulu. Harganya berapa iPad Pro M2? Kita cek dulu di sini. Buyingnya itu 10.500.000. Kita masukkan di sini 500.000. Yang terakhir ada iPad Pro M3. Ini harganya berapa? Kita cek dulu. M3 harganya itu 12 juta. 12 juta unit kena pajak. Nah, biaya akut. Ini biaya akut misalkan di sini 160.000, tidak apa-apa. Ke PT, dari PT Mac Store Indonesia. Nah, sama ini juga kita salin dari sini, copy ke sini nih. Nah, 160. Nah, kalau sudah seperti ini uang mukanya dikosongin dulu teman-teman. Dikosongkan dulu uang mukanya. Ini cabang satunya ganti dengan cabang yang ada di atas, yaitu cabang Bali. BLI ganti sama Bali kan. Nah, ini sama dikosongkan dulu. Kantor cabang 2 kan ya. Cabang 2-nya itu cabang 1 aja ya, 1 biar tidak bingung nanti. Ini sama BLI. Nah, setelah itu yang harus teman-teman lakukan yaitu masuk ke sini teman-teman. Kita masuk ke purchase, dikarenakan ini pembelian. Kita masuk ke purchase, enter purchase. Nah, kita pilih suppliernya siapa nih. Kita beli dari Mac Store Indonesia.
kita masuk ke sini. Nah, yang ini Mac Store Indonesia. Nah, layoutnya dulu kita, ini sudah item, yang awalnya itu service kita ganti ke item. Berapa? Ini 2 iPad, 21 1. Nah, ini iPad mini. Nah, tambahkan deskripsinya pembelian iPad mini. Secara kredit. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan harganya, teman-teman. Harganya itu berapa? Nah, yang ini 5.500.123. Nah, 5.500.000. Nah, ini akan dikalikan jadi seperti ini. Dikarenakan ini jobnya jual beli, kita masukkan jasa jual beli. Nah, jangan lupa tadi teman-teman yang pertama itu ini taksnya dikosongin nih. Nah, ini 5.500.000 ya, otomatis ini akan berubah. $5.500.123. 5.500.000. Nah, tanggalnya jangan lupa teman-teman diganti. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Januari 2003. Nah, ini tanggal 2/1. Nah, yang maksud ini apa? Syarat pembayaran itu ke term, teman-teman. Kita masuk ke given of grace of day. Nah, ini jadi diskon harinya itu berapa? 10 hari. Nah, di sini 10. Balance due-nya yang ini yang 30 maaf. Nah, persennya itu yang ini nih, 2%. Nah, kita ganti ini menjadi 2%. Klik oke. Seperti ini. Kita cek dulu. Oke. Nah, yang kedua itu kita membeli iPad Air. Yang ini sama. Ini pembelian iPad Air secara kredit. Nah, harganya berapa? Harganya itu kita cek dulu ke sini. Harganya itu 6.300.123. 6 juta kita cek dulu, 6.300.000 ya, betul. Jobnya masukkan jual beli. Nah, yang ini iPad Pro M1. Harganya berapa? Kita cek dulu di sini, Mbak. Ini pembelian iPad secara kredit. Nah, kesini harganya berapa? 8 juta. 123. 8 juta. Bisa teman-teman cek dulu harganya berapa. Nah, setelah itu kita masukkan free card. Ini harus jangan PPN. Nah, yang ini karena jasa akun itu tidak ada pajak. Kita cek dulu. Nah, biaya akutnya berapa? 160.000. 123. Oh, kebanyakan uangnya. Nah, 160.000. Di sini komennya masukkan thank you. Nah, terus di sini catatan pembelian produk teman-teman masukkan ke sini. Saya iPad secara kredit ke. Nah, seperti ini. Kita perbesar dulu. Mana sih? Perbesar. Nah, ini setelah itu kita lihat dulu. Tadi kan pembelian di sini di keterangan itu bahwa setiap barang yang dibeli menggunakan uang muka sebesar 25% dari total pembelian.
Nah, maksudnya apa ini? Pembayaran hutang menggunakan. Nah, yang dimaksud dengan ini, jadi nanti ini di Mayobnya kan ada totalnya. Nih, totalnya berapa? Mana? Nah, totalnya itu berapa nih? Total amount. Nah, ini dikali 25% sesuai dengan ada di ketentuan perusahaan nih 25%. Nah, coba teman-teman kalikan 34.000 34 920.000 dikali 25%. Nah, hasilnya itu 8.730.123. Nah, jadi ini yang dibayarkan perusahaan sebesar 25% kepada vendor Max Store Indonesia. Jadi ke sini. Nah, nanti kalau misalkan perusahaannya dibayar sebelum tanggal 10 dari hari pembelian ini, nah maka akan mendapatkan potongan diskon sebesar 2%. Ya lumayan lah 20%. Nah, yang ini kategorinya masuk ke Bali. Nah, teman-teman bisa cek dulu nih. Ini salah atau enggak dengan cara cek RR. Nah, 8 juta ini sudah 8.500 iPad Air bukan dagang. Oke. Nah, setelah itu cek dulu semuanya, teman-teman. Ini alamatnya nanti bisa teman-teman isi di sini. Diketik aja nanti ke sini nih. Saya beritahu ke company information. Nah, di sini bisa diganti nanti perusahaan teman-teman, alamatnya apa, nomornya apa, di sini masukkan saja. Nanti alamat yang ada di sini, misalkan saya Tasikmalaya, Ciawi misalkan ya. Nah, oke. Itu record I ground out. Ya, ground out. No. Oke. Nah, untuk melihat transaksi yang tadi, teman-teman bisa cek dulu ke transaksi jurnal. Nah, kita lihat di sini. Terus kalau misalkan masih bingung ini di mana, nah kita cek dulu. Takutnya ada yang salah. Oke, sudah betul. Nah, kita masuk ke trial balance dulu, teman-teman. Ke trial balance, ke akun. Nah, yang ini teman bisa cek dulu nih, cek. Nah, ini sudah sesuai atau tidak. Nah, yang ini 34.020. Nah, ini sudah betul. Dan seterusnya seperti ini teman-teman bisa lakukan. Ini ada 2 transaksi ya, di sini ada 2 transaksi kepada 2 vendor. Yang pertama itu vendor ke Mac Store Indonesia, yang kedua di Gmap, dan seterusnya. Kita cek dulu ada berapa transaksi di sini. Nah, jadi ini sama ini tuh 4. Nah, sampai ke bawah saya itu punya berapa transaksi nih? 42 transaksi dan seterusnya. Sama seperti tadi, jadi kita masukkan ke purchase. Misalkan ada penjualan, kita klik sales. Ini pembelian ke sini, terus ada bank sini, tukaran uang atau bayar utang atau apa ke sini. Nah, seperti itulah teman-teman. Mungkin hanya sekedar memberi jalan kepada teman-teman yang masih kebingungan cara menginput. Maaf, saya tidak memasukkan semuanya dikarenakan waktunya sangat lama sekali. Itulah yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.